Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan menjelaskan apa saja pelajaran yang akan dipelajari pada buku Al-Madkhal. Mari kita lihat. Kita lihat di daftar isinya. Jadi buku Al-Madkhal ini terdiri dari dua bagian utama ilmu bahasa Arab, yaitu yang pertama ada ilmu sharaf ya, yang pertama. Lalu nanti di belakangnya atau setengah bagian ke depan kita akan mempelajari tentang ilmu nahwu. Nah, di sini. Jadi ada dua bagian, sharaf dan nahwu. Lalu sharaf apa aja yang akan kita pelajari? Di saraf, kita akan mempelajari beberapa hal. Mulai dari yang pertama, tentang kaidah dasar penulisan dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita belajar tentang huruf hijaiyah, ya, tata cara merangkai huruf dalam bahasa Arab. Dan ini cukup mudah, ya. Di bab 2, kita akan mempelajari tentang ilmu bahasa Arab yang spesifik mulai masuk kepada pengertian ilmu bahasa Arab, khususnya saraf dan ilmu nahwu. Lalu yang B akan dipelajari juga tentang tujuan dan keutamaan mempelajari bahasa Arab. Di bab 3, kita akan mempelajari tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada yang disebut dengan isim dan pembagiannya, ada yang disebut dengan fi'il dan pembagiannya, dan juga ada yang disebut dengan harfun atau huruf. Di bab 4, kita akan belajari tentang tasrif, ya, yaitu pembahasan dasar dalam ilmu saraf. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan kenalkan dulu apa itu wazan, apa itu mauzun. Lalu akan masuk kepada definisi tasrif istilahi dan lughawi. Lalu akan masuk ke dalam tasrif thulathi mujarrad dan thulathi mazid. Nah, pada bab 5 kita akan pelajari tentang tasrif istilahi. Ya, diajarkan terlebih dahulu tentang pengertian tasrif istilahi, masuk ke tasrif thulathi mujarrad, ada 6 buah bab. Lalu masuk ke tasrif thulathi mazid. Di sini ada 8 buah bab thulathi mazid, totalnya semua ada 14 buah bab. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam tasrif lughawi, mulai dari pengertiannya, kaitannya dengan isim dhamir, lalu masuk ke tasrif lughawi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan yang terakhir adalah fi'il amar. Setelah selesai semua permasalahan tasrif ini, kita akan masuk ke pembahasan ilmu nahwu. Kita akan ulangi kembali dan murajaah tentang pengertian ilmu nahwu, pembagian kata yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pada bab 2-nya, kita akan pelajari tentang bagaimana cara memahami perubahan akhir kata. Ini pintu gerbang masuknya ilmu nahwu. Kita akan bahas tentang ada kata itu mu'arab, ada kata itu mabni. Nah, berikutnya kita akan memahami tentang i'rab, pengertian dan pembagian i'rab, ada rafa, nasab, khafad dan jazam. Nah, lalu kemudian kita akan ajarkan tabel-tabel tanda i'rab lengkap berikut dengan rumus cepatnya. Lalu kita akan pelajari berikutnya tanda rofa dan marfu'at. Ya, jadi setelah kita bahas dan kita pelajari tentang tanda rofa, lalu kita akan terapkan tanda rofa ini pada isim yang dirofakkan. Dan di sini isim yang dirofakkan kita ambil ada 3 buah. Yang pertama ada fa'il, yang kedua ada mubtada, yang ketiga ada khobar. Nah, untuk praktek berikutnya kita akan masuk ke dalam tanda nasab dan mansubat, isim yang dinasabkan. Nah, di sini kita mengambil kedudukan kata maf'ul bih untuk contoh mansubat. Nah, adapun yang khafat untuk prakteknya kita akan masuk ke dalam kata yang terletak setelah huruf khafat atau huruf jar atau yang biasa kita sebut sebagai isim majrur dan kata yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih ya. Nah, kemudian yang jazam di sini fiil yang didahului oleh lam ataupun la an-nahiyah. Nah, setelah ini selesai, kita akan masuk ke bab 4 yaitu mempelajari tentang bentuk kalimat utama dalam bahasa Arab, mulai dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan aturan-aturan yang terkait untuk membuat kedua bentuk jumlah ini. Lalu terakhir kita akan bahas tentang pengembangan kalimat, ada nawasikh ya, faktor perusak, ada kana wa akhwatuha, ada inna, ada dhanna, dan kemudian ada tawabi' ya, tawabi' mulai dari na'at, ataf, taukid dan badal. Nah, di akhir-akhirnya di lampirannya kita sudah bikinkan ada bagan pembagian fi'il mudhari', ya, ada i'rab fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya apapun, ada i'rab afal khamsah, contoh i'rab lengkap dari ta'awudz, basmalah. Nah, contoh i'rab lengkap ini ada berapa buah kalimat? Ada 5 buah kalimat. Itu pembahasan yang akan kita bahas dalam ilmu saraf dan ilmu nahwu pada buku Al-Madkhal. Jadi buku ini akan membuat pemetaan dasar jauh lebih mudah karena kita mengedepankan pemahaman bukan hanya sekedar hafalan. Semoga bermanfaat.